Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Yang saya hormati dosen pengampu Laode Abdul Musawir, SIP, MSI. Perkenalkan, nama saya Wilya Asuyani dari kelas C Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa sih ilmu politik itu. Jadi, ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan disiplin ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, dan geografi. Semua ilmu sosial mempunyai objek yang sama, yaitu manusia sebagai individu maupun anggota kelompok. Dengan hal tersebut sangat membuktikan bahwa politik juga mempunyai hubungan erat dengan IPS yang sasaran yang diselidiki manusia dalam kehidupan masyarakat. Ilmu politik berhubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya karena ilmu sosial mempunyai objek penelitian yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Pada paper ini akan dibahas tentang kaitan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Berikut pembahasan secara ringkas. Yang pertama yaitu sosiologi. Sosiologi dan ilmu politik merupakan disiplin ilmu dengan asal-usul yang sama, dan telah lama ilmu politik membahas tentang masyarakat dan negara. Sosiologi sebagai ilmu sosial yang paling pokok dan umum sifatnya, membantu sarjana politik untuk memahami latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu antropologi. Jika sosiologi memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara menyeluruh, maka antropologi menyumbangkan pengertian dan teori tentang kedudukan dan peran berbagai satuan sosial dan budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi lebih memusatkan perhatian pada masyarakat di desa dan pedalaman. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi. Pada masa dahulu, ilmu politik dan ilmu ekonomi dianggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu politik ekonomi, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi. Yang keempat yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam kelompok atau golongan. Karena psikologi pada umumnya memperhatikan tentang kehidupan perorangan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia baik eksternal maupun internal. Dengan kedua analisis ini, ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkan memainkan peran besar itu. Yang kelima yaitu geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi dapat mempengaruhi politik, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Seorang Swedia bernama Rudolf Killen menganggap di samping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografis mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat. Karena itu, harus diperhitungkan dalam menyusun politik dalam dan luar negeri. Yang keenam yaitu ilmu hukum. Sejak dulu, ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka ahli ilmu politik lebih selain cenderung menganggap negara sebagai system of controls, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau kelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Yang ketujuh yaitu sejarah. Sejarah sangat penting bagi ilmu politik karena sejarah menyediakan data dan fakta masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Bahan yang disajikan sejarah, terutama sejarah kontemporer, digunakan oleh sarjana politik untuk menemukan pola-pola ulangan untuk bantu memproyeksikan masa depan dengan menguasai sejarah. Maka sarjana politik dapat merencanakan lebih baik dan masalah yang terjadi di masa lampau menjadi lebih baik lagi, sehingga terwujud keadaan yang ideal. Yang kedelapan yaitu filsafat.
Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Gramsci mengatakan bahwa filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi tetap dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara ilmu politik dan ilmu pengetahuan sosial lainnya sangat erat dan mempengaruhi pendekatan ilmu sosial sangat berguna bagi analisa politik sepanjang ilmu sosial mampu menempatkan masalah-masalah politik dalam konteks sosial yang lebih umum. Ilmu politik menjadi lebih berkembang dengan adanya ilmu sosial lainnya.